Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi dengan judul Evaluasi Hasil Pembelajaran Berbasis TIK SD. Let's join us! Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu Ayunun Nadirah dengan NIM 190611100010. Yang kedua yaitu Bahiratul Gina dengan NIM 190611100022. Selanjutnya ada Nurul Imaniyah dengan NIM 190611100029. Nah, selanjutnya Putri Atika dengan NIM 190611100037. Kemudian Silvi Dwi Susanti dengan NIM 190611100038. Dan yang terakhir yaitu Mirnawati dengan NIM 001047151419029. Nah, karena kita sudah kenalan dengan anggota kelompok 6, selanjutnya kita lanjut dengan pemaparan materi dengan pemateri pertama. Sebelumnya di sini saya Ayunun Nadirah NIM 10 sebagai narasumber pertama akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi hasil pembelajaran. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai suatu ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dan yang lainnya. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan melalui penilaian sebelumnya. Evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Menurut Febriana, pada tahun 2019, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses yang berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam menilai atau asesmen keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Dengan adanya evaluasi seperti ini, akan dapat mengetahui sejauh mana sih keberhasilan yang telah siswa capai dalam melakukan pembelajaran. Pada kondisi di mana siswa mendapatkan nilai yang memuaskan, maka akan memberikan dampak yang suatu stimulus atau motivator agar siswa dapat meningkatkan prestasinya. Jika kondisi di mana hasil pembelajaran itu kurang memuaskan, maka siswa akan berusaha lebih giat lagi untuk memperbaiki kegiatan belajarnya. Namun dalam kondisi ini, siswa membutuhkan pemberian stimulus positif dari guru ataupun pengajar agar siswa itu tidak putus asa. Pengambilan keputusan dengan hasil belajar merupakan suatu keharusan bagi seorang guru agar dapat mengetahui keberhasilan setidaknya siswa dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Baik, nama saya Bahiratul Gina, NIM 022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan evaluasi pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar. Yang pertama adalah untuk mendapatkan sebuah data dari suatu pembuktian yang sudah dievaluasi sebelumnya dan hasilnya akan menunjukkan suatu keberhasilan bagi peserta didiknya, di mana hal ini digunakan untuk mencapai tujuan kurikulernya. Yang kedua adalah untuk mengukur ataupun menilai dalam keefektifan pada sebuah pembelajaran baik
pada saat kegiatan belajar maupun pada saat metode pembelajaran. Oleh karena itulah, kita dapat mengetahui bahwa evaluasi hasil pembelajaran sangatlah penting digunakan pada saat proses belajar mengajar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Imania, NIM 190611100029. Di sini saya akan menjelaskan fungsi evaluasi hasil pembelajaran berbasis TIK. Sebelumnya, evaluasi hasil pembelajaran di sini memiliki tujuan, yaitu untuk mendapatkan data dari sebuah pembuktian yang telah dievaluasi yang akan menunjukkan hasil keberhasilan peserta didik yang akan mencapai tujuan kurikulernya. Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan oleh pengawas atau pendidik untuk mengukur dan menentukan serta menilai keefektifan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan metode pembelajaran yang digunakan. Namun, secara umum, fungsi evaluasi hasil pembelajaran ini dibagi menjadi 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan peserta didik selama mengikuti pembelajaran dalam kurun jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, hasil dari evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki cara belajar siswa dan untuk mengisi raport. Kemudian, hasilnya akan digunakan untuk menentukan kenaikan kelas dan kelulusan dari peserta didik. Fungsi yang kedua yaitu untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam suatu program pengajaran. Pengajaran ini merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling memiliki keterkaitan. Komponen ini seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, alat dan bahan yang digunakan, serta sumber belajar yang digunakan, dan tak lupa evaluasi pembelajaran. Fungsi yang ketiga yaitu untuk keperluan bimbingan dan konseling. Jadi, hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik dapat dijadikan sumber informasi atau data yang dapat diberikan kepada konselor. Nah, nanti konselor ini dapat digunakan untuk yang pertama, membuat diagnosis kelemahan, kesehatan, dan kemampuan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui hal-hal yang harus diperbaiki kepada peserta didik dan membuat remedial kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar untuk menangani kasus yang terjadi pada peserta didik. Dan yang keempat, sebagai acuan dalam pelayanan kebutuhan untuk mengembangkan karirnya di masa depan. Fungsi yang keempat yaitu untuk mengetahui segala keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum yang ada di sekolah. Saat ini banyak pendidik yang telah melakukan evaluasi baik kepada peserta didik maupun program pengajaran. Dengan demikian, peserta didik juga mampu menilai keberhasilan dari peserta didik yang telah diajarkan dan program yang diberikan kepada peserta didik. Program pengajaran yang diberikan salah satunya adalah isi materi dan pembelajaran yang harus sesuai dengan kurikulum. Di sini, pendidik haruslah menyesuaikan materi terhadap lingkungan dan karakteristik peserta didik. Jadi nantinya materi yang sudah tidak sesuai dengan lingkungan dan perkembangan yang ada di masyarakat, maka sudah tidak dapat digunakan lagi dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi dapat disimpulkan fungsi dari evaluasi pembelajaran yaitu untuk memperbaiki segala kekurangan baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap selama proses pembelajaran dalam tiap semester yang ada di sekolah tersebut. Jadi fungsi dari TIK itu sendiri juga yaitu untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, perkenalkan nama saya Putri Atika, NIM 037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cakupan evaluasi hasil pembelajaran. Nah, menurut Arifin tahun 2009 menyatakan bahwa cakupan evaluasi hasil pembelajaran terdiri dari 4 cakupan, yaitu yang pertama adalah desain hasil belajar, yang kedua sistem pembelajaran, yang ketiga penilaian proses dan hasil belajar, dan yang keempat yaitu penilaian berbasis kelas. Nah, baik, di sini saya akan memaparkan mengenai 2 cakupan, yaitu yang pertama, desain hasil belajar. Nah, cakupan evaluasi hasil pembelajaran mengenai desain hasil belajar tertuju pada 3 aspek. Yang pertama yaitu afektif, psikomotor, dan kognitif.
Nah, domain psikomotor sendiri merupakan suatu kemampuan yang masih ada hubungannya dengan keterampilan atau pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang setelah mengalami kejadian atau mendapat pengalaman. Macam-macam domain psikomotor sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, muscular or motor skill, yang meliputi kemampuan memperlihatkan gerak, hasil, melompat, menggerakkan, dan menampilkan. Kemudian yang kedua yaitu manipulation coordination, yang meliputi kemampuan dalam menyempurnakan, menata, merapikan, memindahkan, dan merubah bentuk. Dan yang ketiga yaitu neuromuscular coordination, yang meliputi melihat, mengimplementasikan, menyambungkan, mengajak, mencocokkan, menyatukan, memisah, dan memakai. Dan selanjutnya untuk cakupan yang kedua yaitu sistem pembelajaran. Domain sistem pembelajaran dapat dipantau dari proses dan program pembelajaran. Hal tersebut dapat diketahui dari 3 aspek, yaitu yang pertama, program pembelajaran, kemudian yang kedua, proses pelaksanaan saat pembelajaran, dan yang ketiga, hasil pembelajaran, baik yang terlihat dari jangka pendek dan jangka panjang. Untuk aspek yang pertama yaitu program pembelajaran. Nah, program pembelajaran ini terdiri dari kompetensi, indikator, dan tujuan pembelajaran, materi, rencana kegiatan pembelajaran, media yang akan digunakan, sumber belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran, tempat yang dipilih untuk melakukan pembelajaran, dan rencana penilaian. Nah, untuk aspek yang kedua yaitu proses pelaksanaan saat pembelajaran, yang terdiri dari kegiatan pembelajaran yang meliputi jenis kegiatan, langkah-langkah pembelajaran, sarana dan prasarana yang menunjang proses kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu kemahiran seorang guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sebelumnya telah dibuat. Bagaimana seorang guru dalam membimbing siswa, mengajarkan dengan sabar, serta menerapkan sikap tegas dan disiplin. Kemudian yang selanjutnya yaitu peserta didik yang aktif dalam pembelajaran, motivasi dalam pembelajaran, mengerjakan segala tugas yang telah diberikan, dan sikap attitude siswa saat pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh anggota yang lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Silvidi Susanti, NIM 038. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Putri Atika, yakni mengenai cakupan evaluasi hasil pembelajaran. Untuk cakupan yang ketiga, yakni penilaian proses dan hasil belajar. Menurut Arifin 2010, domain proses dan hasil belajar dapat dilihat dari 5 aspek, yaitu yang pertama sikap, attitude, kebiasaan, minat, dan bakat siswa. Yang kedua yakni pemahaman terhadap materi. Yang ketiga kecerdasan dan kepintaran pribadi siswa. Keempat yakni kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang kelima yakni keterampilan yang dimiliki siswa. Selanjutnya, untuk cakupan yang keempat, yakni tentang penilaian berbasis kelas. Departemen Pendidikan Nasional merumuskan dan membuat sebuah ruang lingkup evaluasi berbasis kelas. Menurut Arifin 2010, ruang lingkup tersebut diantaranya yakni pertama kompetensi inti, yakni kompetensi yang berlaku di kurikulum 2013. Yang kedua, kompetensi rumpun pelajaran, yakni kompetensi yang menghubungkan beberapa mata pelajaran yang masih ada ikatan. Yang ketiga, yakni kompetensi lintas kurikulum. Yang keempat, kompetensi kelulusan. Kompetensi yang dibuat dan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi pendidikan dasar dan menengah. Yang kelima yakni pencapaian keterampilan. Ada pula keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa. Yang pertama yakni keterampilan pribadi. Keterampilan pribadi ini merupakan penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, motivasi belajar, komitmen dalam belajar, mandiri dan percaya diri. Yang kedua yakni keterampilan berpikir rasional.
berupa berpikir kritis, logis, dan sistematis. Untuk keterampilan yang ketiga, yakni keterampilan sosial, yakni berupa keterampilan bagaimana siswa dalam bergaul dengan lingkungan, cara bertutur kata dan bertingkah laku, bekerja sama, dan saling tolong-menolong. Untuk keterampilan yang keempat, yakni keterampilan akademik, yakni keterampilan dalam membuat sebuah karya, menerapkan sebuah konsep yang dipelajari, mencari solusi di setiap masalah menggunakan konsep yang dipelajari. Keterampilan yang terakhir yakni keterampilan faksional, yakni keterampilan menentukan dan menemukan model, langkah, mengerjakan tugas, dan keterampilan membuat sebuah produk. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mirnawati, NIM 029. Di sini saya akan menjelaskan materi aplikasi evaluasi hasil pembelajaran TIK di SD. Aplikasi evaluasi hasil pembelajaran TIK ini ada animasi multimedia untuk anak kelas rendah dan ada media kuisis untuk anak kelas tinggi. Nah, yang pertama di sini aplikasi animasi multimedia untuk anak kelas rendah. Model dari aplikasi evaluasi berbasis multimedia berupa soal pilihan ganda, yakni berbasis gambar. Misalnya anak-anak SD diminta memilih gambar yang paling tepat sesuai pertanyaan atau memilih jawaban sesuai gambar yang diberikan pada soal. Nah, menurut Henry Septanto dan Teddy Lesmana Marcelino, dari hasil penelitiannya, yakni hasil yang dicapai pada penelitiannya adalah rancangan media evaluasi pembelajaran TIK berbasis animasi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tahapan awal. Tahapan awal di sini ada tampilan awal aplikasi media evaluasi. Media evaluasi pembelajaran TIK berbasis animasi multimedia. Pada tahap ini, peserta ujian harus mengetikkan namanya pada tempat yang disediakan. Kemudian, klik tombol OK. Setelah tombol OK ditekan, maka akan muncul tampilan berikutnya, yakni tampilan berupa tombol-tombol pilihan berupa petunjuk, soal latihan, soal UTS, dan hasil UTS. Nah, yang kedua di sini ada tampilan latihan soal berisi 2 buah soal pilihan ganda yang dapat digunakan oleh para murid untuk berlatih sebelum mereka mengerjakan soal ulangan yang sesungguhnya. Pada tahapan yang ketiga, tampilan soal ulangan. Soal ulangan ini berbeda dengan soal latihan. Soal ulangan terdiri dari 20 soal pilihan ganda. Dan yang keempat atau tahapan selanjutnya adalah tampilan hasil ulangan. Tampilan hasil ulangan berisi nilai yang dicapai oleh siswa. Nah, jika 20 soal yang dikerjakan benar semua, maka hasilnya adalah 100. Nah, pada tahap selanjutnya yakni tampilan daftar nilai-nilai yang telah mengerjakan soal pada sebuah komputer. Soal-soal yang terdapat dalam media evaluasi pembelajaran ini dapat digunakan sebagai sarana alternatif guru TIK dalam memberikan ulangan harian. Selain karena bentuk soal dan cara mengerjakannya berbeda dengan ulangan harian biasa, sehingga membuat anak-anak kelas 1 SD memiliki pengalaman baru dalam mengerjakan soal ulangan. Pengalaman dalam menggunakan media evaluasi pembelajaran ini nantinya akan sangat berguna karena membuat para siswa terbiasa dalam menggunakan aplikasi media evaluasi pembelajaran. Guru melakukan inovasi penggunaan media pembelajaran untuk kegiatan evaluasi pembelajaran. Salah satu media yang digunakan ketika kegiatan evaluasi pembelajaran secara daring adalah Quizzes. Quizzes ini merupakan sebuah aplikasi kuis interaktif yang berasal dari Santa Monica, California, Amerika Serikat. Quizzes adalah aplikasi yang menyediakan bentuk soal formatif dengan berbagai macam pilihan
yang disajikan dengan menyenangkan dan menarik bagi peserta didik. Quizizz merupakan salah satu inovasi media dalam kegiatan evaluasi pembelajaran. Banyak fitur yang bisa digunakan seperti soal pilihan ganda, soal isian, maupun soal uraian. Nah, aplikasi ini dapat digunakan dimanapun peserta didik berada. Nah, Citra dan Rosi menjelaskan bahwa Quizizz adalah aplikasi pendidikan berbasis game yang membawa aktivitas multi pemain ke ruang kelas dan menjadikan pembelajaran dalam kelas lebih menyenangkan dan lebih interaktif. Menurut Herlina Pusparani, dalam penelitiannya, hasil yang didapatkan bahwa media Quizizz ini dapat diunduh di Play Store atau dijelajahi melalui laman web quizizz.com. Media quizizz.com ini memiliki berbagai fitur, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada fitur Student Pace, di mana pertanyaan dalam kuis akan muncul di layar masing-masing peserta didik, sehingga mereka dapat menjawab pertanyaan dengan langkah mereka sendiri dan dapat meninjau jawaban mereka. Yang kedua, Quizizz ini dapat dimainkan di browser manapun, di smartphone, PC, laptop, tablet, dan perangkat lainnya yang bisa menjalankan iOS, Mac, Android, Windows, atau sistem operasi Linux. Terdapat ribuan kuis yang dipublikasikan, di mana para guru bisa menggunakan kuis-kuis tersebut untuk dilatihkan kepada peserta didiknya. Selain itu, peserta didik juga bisa mencari kuis sendiri. Nah, selanjutnya ada fitur quiz editor. Quizizz memiliki editor kuis yang baik. Pengguna dimudahkan untuk mengunggah gambar atau media lain pada soal yang dibuat, bisa mengambil soal dari Quizizz yang dibuat, dan menyimpan soal secara otomatis. Selanjutnya, ada fitur quiz report. Quizizz memiliki fitur untuk menampilkan laporan hasil mengerjakan kuis. Laporan ini bisa dicetak dan diteruskan secara langsung melalui email kepada orang tua peserta didik. Laporan kuis ini disajikan secara terperinci dan menampilkan analisis butir soal. Dan selanjutnya adalah fitur quiz customize. Guru memiliki beberapa opsi untuk menyesuaikan sesi kuis mereka untuk beralih tingkat kompetensi, kecepatan, dan faktor lainnya. Nah, pada kuis ini terdapat 5 jenis pertanyaan interaktif. Yang pertama ada pilihan ganda, daftar cek, isian, polling, dan uraian. Nah, kelebihan dari Quizizz ini adalah soal-soal yang disajikan memiliki batas waktu. Dalam hal ini peserta didik diajarkan untuk berpikir secara tepat dan cepat dalam mengerjakan soal yang ada. Nah, itulah langkah-langkah dari media Quizizz untuk anak kelas tinggi. Terima kasih. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Sekarang kelompok 6 pamit undur diri dulu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak pemaparan materi dari kelompok 6 dengan baik. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.